Halo pasien dokter semua, dimanapun kalian berada. Semoga diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Kali ini, dokter mau mereview sebuah series yang berjudul Weak Hero Class 2. Series yang dirilis pada tahun 2025. Setelah sebelumnya Siun yang di season 1 kemarin telah membuat masalah besar di sekolah lamanya, di mana hal itu membuatnya dikeluarkan dari sekolah tersebut. Dan satu-satunya sekolah yang bersedia menerimanya bernama SMA Yunjang, yang dimana sekolah tersebut diisi sebagian besar anak-anak berandal yang minim tata krama. Sebelum mulai ke alur filmnya, jangan lupa subscribe ya bre, biar dokter makin semangat memberikan terapi-terapi kesehatan untuk kalian semua. Di awal film diperlihatkan, Siun bangun tidur dalam kondisi kaget karena ia mengalami mimpi buruk yang berhubungan dengan Suho sahabatnya. Setelah itu diperlihatkan, ternyata selama ini Siun menjalani konsultasi rutin dengan seorang psikiater karena ia menderita gangguan tidur akibat trauma dengan apa yang menimpa Suho. Bahkan meski sudah mengkonsumsi obat tidur dengan teratur, Siun masih kesulitan tidur. Di hari pertamanya masuk sekolah, Siun yang merupakan murid pindahan langsung mendapat respek dari semua murid SMA Yunjang. Bahkan ada peraturan tidak tertulis untuk tidak mengganggunya, karena mereka tahu tentang rumor kalau Siun pernah menghabisi seorang atlet UFC sampai cacat di sekolah lamanya. Sampai para siswa di sekolah tersebut menganggap kalau Siun adalah psikopat. Umumnya di setiap sekolah pasti ada saja siswa yang selalu menjadi pesuruh. Dia bernama Seo Junte, biar gampang kita panggil saja Jun. Salah satu murid yang tidak dianugerahi aura psikopat seperti Siun ini setiap harinya rutin membagikan susu dan camilan kepada berandal di sekolah itu. Di balik kelemahannya, dia sering mendapat bulian dan perlakuan yang tidak menyenangkan dari teman-temannya. Salah satunya adalah murid bernama Choi Yoman, di mana dia menghajar Jun karena tidak menuruti perintahnya untuk mengambil HP milik Siun yang notabene adalah anak baru. Ternyata Jun mengambil semua HP yang dikumpulkan oleh para guru tanpa sepengetahuan pemiliknya untuk disetor kepada Choi Yoman. Entah untuk apa HP tersebut, karena tidak ada pilihan lain. Jun terpaksa mengambil HP milik Siun secara diam-diam, dan ia sangat takut ketika Siun sudah mulai menyadarinya. Lalu untuk menutupi rasa bersalahnya, dia kemudian menemui Siun untuk meminta maaf karena bagaimanapun juga itu adalah tanggung jawabnya. Bahkan dia rela memberikan tambahan uang jika Siun ingin membeli HP baru. Namun, Siun yang melihat luka di bibir Jun seolah paham betul apa yang sudah terjadi di sana, di mana Jun melakukan hal tersebut karena ada yang memaksa untuk menyuruhnya. Malam harinya diperlihatkan Siun yang sedang mengunjungi rumah sakit untuk menjenguk Suho, yang sampai di season 2 ini masih belum sadar dari komanya, di mana setiap hari Siun masih dihantui oleh rasa bersalah karena membuat teman satu-satunya tersebut koma. Bahkan dia sampai susah tidur karena hal tersebut. Keesokan harinya ketika sedang berjalan menuju kelasnya, Siun tidak sengaja melihat Choi dan cecunguknya yang sedang mengganggu Jun, di mana kondisi seperti itu mengingatkannya kepada Bomsok yang dulu sering dibully oleh teman sekolahnya. Di sini Siun sempat kepikiran untuk memberi perhitungan kepada mereka. Namun, ternyata semua itu hanya sebatas ilustrasi karena dia tidak ingin menimbulkan masalah yang lebih besar dan memilih untuk berjalan begitu saja melewati mereka. Melihat aura Siun yang begitu ditakuti oleh Choi Yoman, Jun pun akhirnya mengakui perbuatannya di hadapan Siun kalau dia telah mengambil HP-nya dan memberikan kepada Choi. Jun mau mengakui perbuatannya tersebut karena teringat perkataan Siun yang menyebutnya sebagai pengecut. Jun mengatakan pada Siun kalau dirinya lah orang satu-satunya yang mau memperhatikannya. Dan oleh karena itu Jun meminta kepada Siun untuk mengajarinya bagaimana cara agar tidak menjadi pengecut.
Siun lalu memberikan sebuah quotes kepada Jun yang dimana ia mengutip dari hukum Newton 3 yang intinya jika tidak ada aksi maka tidak ada reaksi. Sepulang sekolah, Siun secara tidak sengaja melihat murid-murid dari sekolah lain yang mengajak dua murid SMA Unjang untuk bergabung dengan aliansi geng mereka. Di mana di tengah situasi tersebut, Choi muncul untuk menemui seseorang yang bernama Song Jae. Choi mengatakan kalau dia akan memberikan 100 HP dalam kurun waktu 1 minggu, asalkan Song Jae menghabisi murid yang paling ditakuti di SMA Unjang bernama Park Humin setelah ia terbebas dari hukuman skors. Sampai di sini ternyata baru diketahui kenapa Choi menyuruh Jun mencuri HP milik siswa lain adalah karena dia juga harus menyetorkan HP tersebut kepada Song Jae. Song Jae ini adalah salah satu pentolan dari sekolah lain yang bernama Gang Hak dan salah satu orang penting dalam aliansi. Terbukti ketika dirinya diremehkan oleh seorang pria dewasa yang ada di warnet tersebut, yang dimana Song Jae langsung menghajarnya secara brutal. Choi yang melihat kebrutalan Song Jae merasa takut dan tanpa banyak tanya lagi ia langsung pamit untuk pergi. Keesokan harinya Jun yang sempat tertampar dengan perkataan Siun kemarin, akhirnya dia mulai memberanikan diri melawan Choi, yang dimana dia mulai memberontak kepada Choi dan mengambil semua HP murid lain untuk dikembalikan lagi tanpa sepengetahuan Choi Yoman. Tentu saja hal tersebut membuat Choi sangat marah dan langsung menghampiri Jun di kelas. Jun yang mengetahui hal tersebut akan terjadi, ia pun juga bersiap dengan kemungkinan terburuknya. Dengan heroiknya untuk pertama kali Jun menantang Choi dan berakhir dirinya harus dihajar oleh Choi Yoman. Pada momen ini, Siun sempat teringat dengan kejadian masa lalu ketika dia dan teman-teman di sekolah lamanya dihajar habis-habisan tanpa ampun, di mana dia tidak ingin hal itu terulang kembali di sekolah barunya. Namun ketika Choi sudah mulai keterlaluan, Siun menghentikannya. Di sini Siun hanya tetap diam, menerima begitu saja pukulan yang dilancarkan oleh Choi Yoman seolah ia sedang mempermainkannya. Di tengah keributan itu, kemudian muncul salah satu murid dari klub basket, kita panggil saja Gotak, di mana dia meminta Choi untuk menghentikan perbuatannya jika dia tidak ingin berhadapan satu lawan satu dengannya. Di SMA Eunjang ini sebenarnya orang paling ditakuti bukanlah Choi Yoman ataupun Gotak, namun teman Gotak di satu tim basketnya yaitu Park Humin, sosok asli pentolan SMA Eunjang yang justru menjaga agar setiap siswa tidak berkelahi satu sama lain. Namun beberapa waktu belakangan, Humin tersandung masalah yang membuatnya diskors dari sekolah. Kondisi itulah yang kemudian dimanfaatkan oleh Choi untuk mengambil alih kekuasaan. Kembali ke cerita setelah kejadian itu, Jun dan Siun pun mulai dekat, di mana dia membawa Siun ke ruangan khusus buatan para korban bully untuk mengobati lukanya. Tidak tanpa alasan Jun melakukan hal tersebut, karena jika Siun dibawa ke UKS para guru, pasti akan memanggil Choi Yoman, dan setelahnya pasti mereka akan kembali dihajar bahkan lebih parah dari sebelumnya. Jadi tidak ada pilihan lain selain pasrah agar mereka tidak dihajar terus-terusan. Sementara itu, desas-desus mengenai kebrutalan Siun di sekolah, di mana murid-murid yang melihat cara Siun menghindari pukulan Choi Yoman di kelas tadi mulai membicarakannya. Beberapa murid mendengar kalau alasan murid berbakat seperti Siun bisa sampai ke SMA buangan tersebut tidak lain adalah karena kebrutalannya yang hampir membuat beberapa murid yang berselisih dengannya di sekolah lamanya masuk rumah sakit karena mengalami cedera berat dan bahkan hampir meninggal. Di lain sisi, Choi Yoman masih belum terima dengan kejadian sebelumnya, kemudian mulai menyusun rencana balas dendam, namun tidak dengan menggunakan tangannya sendiri, melainkan dengan cara mengadu domba Siun dengan Gotak. Karena dari awal Choi memang sudah agak cemas karena mendengar kebrutalan Siun di sekolah lamanya. Di depan Gotak, Choi berpura-pura dekat dengan Jun dan Siun, namun di balik itu semua, dia sudah mengatur rencana untuk memancing perkelahian antara mereka. Pertama, Choi menculik Jun dan mengacak-acak ruang klub basket yang ditempati oleh Gotak dan timnya.
Lalu setelah Siun sadar ada yang tidak beres karena Jun tidak masuk kelas, Choi mulai memprovokasi Siun dengan mengatakan kalau dia melihat Jun diseret oleh geng Gotak ke ruang klub basket. Sementara dia menyuruh salah satu murid untuk menyampaikan pesan kepada Gotak kalau Siun menantangnya berkelahi di ruang klubnya. Meskipun di sini Siun sudah tahu betul kalau itu adalah ulah Choi, sialnya saat Gotak sudah mulai terprovokasi oleh rencana Choi, ia meneriaki Siun dari atas untuk mengajaknya baku hantam. Di sini Jun sebenarnya sudah berniat menjelaskan kesalahpahaman di antara mereka. Namun Gotak yang sudah terlanjur emosi tidak mau mendengarkan penjelasan apapun. Awalnya Siun tidak ingin meladeni Gotak dan berkata kalau dia hanya akan menerima semua pukulan darinya. Sampai akhirnya saat Gotak menyinggung masa lalu Siun dan merendahkan Suho, satu-satunya teman baiknya. Disinilah Siun tidak bisa terima dan perkelahian di antara mereka pun benar-benar terjadi. Mereka yang tidak sadar kalau semua ini adalah ulah licik Choi yang ingin mengambil keuntungan dari perkelahian mereka. Karena begitu mereka sudah kehabisan stamina, Choi dan semua kroconya langsung menyerang mereka bertiga. Pada akhirnya ketika mereka berdua mulai terpojok, tiba-tiba sang jagoan kita muncul. Sosok besar membawa sebuah bola basket yang langsung membuat Choi menghentikan aksinya. Orang itu tidak lain adalah Park Humin, sang penjaga perdamaian SMA Eunjang, dan diperlihatkan hanya dengan satu lompatan. Choi langsung dibuat tumbang oleh Humin, atau lebih tepatnya pura-pura pingsan agar tidak kembali dihajar. Bahkan semua anak buah Choi tidak berani melawan dan memilih menyerah daripada harus menghadapi Humin. Setelah gerombolan Choi pergi, Gotak yang sudah menyadari lalu meminta maaf karena telah salah paham. Dengan konyolnya Humin secara khusus juga meminta maaf. Namun Siun yang sudah bosan dengan drama itu memutuskan untuk meninggalkan mereka begitu saja. Sampai di sini Siun sempat membenarkan tentang rumor di sekolah lamanya, karena pada kenyataannya memang seperti itulah yang terjadi. Jadi ternyata selama ini Siun masih menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang terjadi kepada Suho sehingga dia hampir meninggal. Dan alasan itulah yang membuat Siun sebisa mungkin menahan agar dia tidak terlibat perkelahian dengan siapapun sebelum temannya akan menjadi korban seperti yang sudah-sudah. Keesokan harinya diperlihatkan sang penjaga perdamaian, Humin, yang baru saja kembali setelah menjalani hukuman skors. Diperlihatkan dia langsung membereskan SMA Eunjang dari murid-murid yang tidak tahu aturan. Humin ini digambarkan sebagai sosok siswa yang ekstrovert bahkan sangat konyol untuk dikatakan sebagai penguasa sekolah. Namun dari kekonyolan dan kekuatannya, itulah yang membuat dia dihargai bahkan ditakuti kalangan preman antar sekolah. Gara-gara insiden perkelahian kemarin, mereka berempat lalu dipanggil oleh guru BK. Dan atas pelanggaran tersebut, di sini guru BK menyuruh mereka untuk menjadi sukarelawan pada acara festival di sebuah mall. Sebagai hukumannya, jika tidak mereka akan diskors. Seiring berjalannya waktu, hubungan pertemanan mereka pun mulai terjalin erat. Saat itulah Jun lalu menceritakan sebuah fakta yang sudah menjadi rahasia umum tentang beberapa sekolah yang bergabung dalam aliansi gangster sekolah. Disinilah peran Humin, yang dimana ia melindungi mereka agar tidak terjerumus masuk ke dalam kelompok tersebut. Menurut rumor yang beredar, beberapa sekolah di wilayah itu sudah mulai bergabung dengan aliansi tersebut. Di antaranya adalah Songjai yang di awal film tadi. Lalu ada dua murid dari SMA Yongsung, yaitu Yung Songmuk dan Baek Dongha. Dan yang terakhir yaitu Baek Jin-ah dari SMA Yongil, di mana dia juga ditunjuk sebagai leader oleh pemimpin geng untuk mengawasi semua sekolah yang tergabung dalam aliansi. Dan alasan Choi merampas HP milik teman-temannya kemarin adalah sebagai syarat untuk bergabung di kelompok mereka. Namun karena Humin menolak, akibatnya semua murid SMA Eunjang yang menjadi sasarannya, di mana para murid lain menargetkan Eunjang untuk para siswanya dibully. Dan saat itulah Humin yang merupakan pentolan SMA Eunjang langsung turun tangan untuk memberi pelajaran kepada mereka semua, yang membuatnya harus diskors karena terlibat perkelahian. Di tempat lain diperlihatkan Choi yang dihajar habis-habisan karena tidak memberikan setoran dan justru kehilangan semua HP yang sudah dia simpan.
di mana ia dibawa ke hadapan Baek Jina untuk mempertanggungjawabkan masalah tersebut. Saat itulah Baek Jina lalu menghubungi Song Jae untuk kembali menemui Humin di SMA Eunjang. Namun sebelum menemui Humin, Song Jae yang menunggu di toilet tidak sengaja bertemu dengan Siun terlebih dahulu, di mana dia sempat memberi salam perkenalan kepada Siun dengan beberapa pukulan. Namun di sini nampaknya Siun dengan mudah menghindari serangan dari Song Jae. Begitu keluar dari toilet, Song Jae yang bertemu dengan Humin lalu mengatakan kalau dia baru saja bertemu dengan anak baru untuk memberinya sedikit salam perkenalan. Humin memperingatkan kepada Song Jae agar tidak macam-macam dengan teman-temannya, jika tidak ia akan menghajarnya. Namun melihat Siun yang baik-baik saja, Humin merasa lega dengan hal tersebut. Di sisi lain diperlihatkan Baek Jina yang selain menjadi pemimpin aliansi, dia juga sangat cerdas, di mana hal itu dibuktikan ketika dia menjadi juara 1 dengan nilai terbaik di sekolahnya. Tidak hanya itu, kemampuan bertarungnya pun jauh di atas rata-rata, di mana diperlihatkan Choi Yoman yang akan membuat perhitungan karena tidak terima dengan perlakuan dari Baek Jina. Choi membawa banyak orang untuk membantu menghajar Baek Jina, namun pada akhirnya Baek Jina seorang diri mampu menghajar mereka semua dan memperingatkan Choi agar tidak macam-macam lagi. Kembali ke Humin dan yang lainnya. Setelah acara festival selesai, dia lalu membawa Gotak dan Jun mampir ke rumah makan milik ayahnya, di mana Gotak menceritakan bagaimana Jun yang memberanikan diri untuk mengembalikan HP milik teman-temannya yang dirampas oleh Choi Yoman, dan Siun yang menyelamatkannya, sehingga membuat Humin yang mendengar cerita tersebut semakin ingin berteman dengan mereka berdua. Namun situasi berbeda justru dialami Siun ketika dia di rumah sakit untuk menjenguk Suho seperti biasanya. Tiba-tiba dia mendapat tamu tak diundang, yaitu Song Jae yang memintanya untuk pergi ke tempat lain dengannya. Dari sana ternyata Song Jae membawa Siun ke tempat bowling markas aliansi karena Baek Jina pemimpin aliansi ingin bertemu dengannya. Namun bagi Siun itu bukan urusannya antara Baek Jin dan Humin. Yang jelas di sini Siun menegaskan kalau dia tidak akan segan-segan menghabisi mereka semua jika masih berani mengirim orang ke rumah sakit tempat Suho dirawat. Baek Jin mengatakan kalau dia akan menuruti perkataan Siun, namun dengan satu syarat, Siun tidak boleh lagi bergaul dengan Humin. Sementara itu diperlihatkan Humin yang tiba-tiba ditelepon oleh seorang polisi dan mengabarkan kalau ayahnya lagi-lagi terlibat masalah dengan beberapa berandal, di mana hal itu tidak lain adalah perbuatan dari Baek Jina yang sengaja mengirim orang ke sana untuk membuat onar di warkop ayahnya agar menarik perhatian Humin. Humin sendiri langsung bisa menyadari apa yang sedang terjadi karena keesokan harinya di sekolah, Siun juga tiba-tiba datang menemuinya di ruang basket kalau semalam dia telah bertemu dengan Baek Jina. Intinya apapun masalah Humin dengan aliansi, Siun tidak ingin terlibat di dalamnya karena tidak ingin murid-murid di sekolahnya diganggu oleh aliansi. Humin pun mengerti dan menuruti permintaan Siun. Sampai di sini, yang tadinya sudah mulai bisa tersenyum, Siun kembali terlihat murung, di mana dia juga tidak sengaja bertemu dengan anak-anak anggota aliansi. Di sini kita tahu kalau anak SMA Eunjang akan selalu dibully oleh SMA lain karena tidak mau masuk dalam aliansi. Sementara Siun adalah satu-satunya pengecualian. Di sisi lain, hal yang sama juga dialami oleh Humin yang terlihat tidak sekonyol biasanya, di mana dia langsung pamit setelah pulang sekolah. Sayangnya apa yang terjadi tidak seperti perkiraan mereka. Karena setelah pulang sekolah Song Jae, orang nomor 2 di aliansi mendatangi Gotak dan Jun yang saat itu lagi OTW pulang bareng. Karena sudah tidak ada jalan lain, Gotak pun akhirnya terpaksa meladeni mereka dengan menahan beberapa orang sambil menyuruh Jun untuk segera kabur dari tempat tersebut. Namun karena kalah jumlah, dia tidak bisa menahan semua anak buah Song Jae, hingga Jun berusaha kabur dan bersembunyi dari kejaran mereka. Jun yang sudah merasa kondisi sudah agak sedikit aman, lalu menghubungi Siun untuk menanyakan keadaannya dan menyuruh untuk segera pulang, karena dia mengira kalau orang-orang dari aliansi juga akan mengganggunya. Meskipun di sini Jun tidak memberitahu kalau dia dan Gotak dalam masalah.
Namun pada akhirnya Siun tetap menyadari hal itu setelah mendengar suara ribut-ribut begitu Jun ditangkap oleh anak buah Songjai dan langsung bergegas pergi mencarinya. Di sisi lain, diperlihatkan Humin ternyata mendatangi markas aliansi sendirian untuk menemui Baek Jina tanpa ada sedikit pun rasa takut. Meskipun tempat itu dipenuhi oleh para berandal aliansi, bahkan saat berhadapan dengan Baek Jina, Humin tidak segan-segan mengobrak-abrik meja kerjanya untuk menunjukkan bahwa dia tidak takut dengan Baek Jina maupun aliansinya. Ternyata, tujuan Baek Jina ingin bertemu dengan Humin tidak lain adalah karena dia ingin Humin bergabung dengan aliansi. Karena seperti yang kita tahu, selama ini Humin adalah satu-satunya orang yang berani menolak bergabung dengan mereka. Namun berbeda dengan SMA-SMA lain yang dipaksa bergabung ke aliansi menggunakan cara kekerasan, Baek Jina justru menyerang secara psikologis Humin dengan mengganggu orang-orang di sekitarnya. Mungkin karena Baek Jina sadar tidak akan bisa menundukkan Humin dengan cara kekerasan. Begitu Humin menyadari kalau ada yang tidak beres, dia pun berniat untuk langsung pergi dari sana yang sialnya tidak bisa dilakukan begitu saja karena beberapa anggota aliansi sudah menunggu di lorong. Disinilah akhirnya diperlihatkan kemampuan bertarung Humin yang membuatnya ditakuti oleh seluruh murid SMA Unjang, di mana dia tanpa ragu meladeni orang-orang dari aliansi meskipun saat itu dia jelas kalah jumlah. Untungnya sebelum Humin menghajar mereka semua, Baek Jina muncul dan memintanya untuk menghentikan pertarungan sambil mempersilakan pergi dari tempat itu. Meskipun saat itu anak buahnya yang dibuat babak belur di kandang sendiri, sementara itu Gotak dan Jun yang sebelumnya dihadang oleh Songjai diperlihatkan sedang dihajar habis-habisan di atap gedung sekolah sebelum Siun akhirnya muncul di sana. Dan akhirnya setelah sekian lama memegang janji tidak bertarung lagi, Siun akhirnya kembali ke mode psikopatnya dengan langsung menyerang Songjai menggunakan pulpen andalannya. Ya, seperti inilah sebuah pertarungan jalanan tidak ada yang adil di dalamnya, karena pemenangnya tidak dinilai dari siapa yang punya teknik bertarung lebih unggul, melainkan siapa yang menumbangkan lawannya terlebih dahulu. Di mana hal itu diperlihatkan saat Siun yang kalah secara teknik bertarung. Dia tetap mampu membalikan keadaan dengan memanfaatkan semua benda yang ada di sekitarnya menjadi senjata, yang dimana Siun menggunakan pot untuk mengalihkan fokus Songjai. Dan begitu pijakan Songjai goyah, Siun langsung mengambil kacamata Songjai dan terus mengincar kakinya hingga akhirnya mereka berdua tumbang bersama sebelum akhirnya Humin datang ke sana. Kemudian flashback sebentar ke belakang, lebih tepatnya ketika Siun dan Humin sedang podcast sembari melihat Gotak yang sedang melatih Jun beberapa teknik bela diri. Dalam perbincangan itu, Humin secara terang-terangan mengatakan kalau dia tidak akan pernah lagi mengajari seseorang caranya baku hantam, di mana dulu dia pernah satu kali mengajari temannya cara baku hantam. Namun hal itu membuatnya merasa bersalah karena temannya justru menghajar Gotak, bahkan sampai mengubur mimpinya yang ingin menjadi atlet taekwondo karena mengalami cedera serius. Namun sampai di sini pun belum diketahui siapa sebenarnya teman Humin yang dimaksud. Kembali ke masa sekarang, setelah perkelahian antara Siun dan Songjai di atap sekolah, diperlihatkan Siun yang sudah tersadar dari pingsannya akibat insiden baku hantam bersama Songjai. Saat itulah Humin menjelaskan kalau mereka berhasil melarikan diri. Sementara Songjai sepertinya sial karena harus tertangkap oleh polisi. Selain itu, dia juga meminta maaf dan berjanji tidak akan melibatkan Siun dalam masalahnya. Di sini Siun yang mendengar hal itu justru menyangkalnya dan berkata, kalau terus-terusan saling membalas, hal ini akan terus berulang dan tidak akan pernah selesai sampai seseorang benar-benar terluka. Perkataan itu pun akhirnya membuat Humin terdiam. Pada akhirnya Humin memutuskan untuk menghubungi Baek Jina dan secara terang-terangan mengaku kalah darinya untuk kebaikan semua orang.
di mana ternyata mereka ini dulunya adalah sahabat dari kecil. Namun sampai sekarang belum diketahui apa yang terjadi sehingga mereka bisa saling bermusuhan. Sementara itu di sini lain diperlihatkan Song Jae yang keluar dari kantor polisi dengan kondisi masih pincang, di mana dia sudah ditunggu Baek Jina yang mengajaknya ke sebuah tempat khusus. Di sini Baek Jin langsung to the point memastikan tentang rekening palsu yang menjadi rahasia mereka tidak sampai bocor ke kepolisian. Belum diketahui apa yang mereka maksud, tapi pertanyaan Baek Jina barusan membuat Song Jae kecewa karena seolah-olah dia tidak memperdulikan kondisinya yang hampir lumpuh setelah dianu oleh Siun. Baek Jin malah mementingkan bisnis mereka. Keesokan harinya ketika Baek Jina pulang sekolah, dia tiba-tiba dihadang oleh dua orang jamet yang mengajaknya untuk menemui bosnya yang merupakan gangster beneran. Di mana awalnya Baek Jin sempat mengatakan secara baik-baik kalau dia akan pergi menemui bosnya sendirian. Namun dua jamet ini sepertinya tidak mau paham dengan perkataan Baek Jin, yang pada akhirnya mereka dihajar oleh Baek Jin. Setelah itu, Baek Jin lalu kembali ke markasnya. Namun sesampainya di sana, dia sudah ditunggu oleh bosnya, yang ternyata sebelum itu si bos ini mendapat telepon dari polisi kalau Song Jae terlibat masalah. Dia memperingatkan agar Baek Jin lebih berhati-hati dan tidak melakukan sesuatu yang ceroboh. Kembali ke Siun yang diperlihatkan semakin akrab dengan Humin dan yang lainnya. Tapi kedamaian itu tidak bertahan lama karena hanya berselang beberapa jam, ayahnya kembali terlibat masalah karena memukuli anak SMA anggota aliansi. Ternyata Baek Jin tetap bersikeras agar Humin bergabung ke aliansinya, di mana dia berjanji tidak akan mengganggunya lagi, asalkan dia mau bergabung. Mendengar hal itu, Humin pun melampiaskan kekesalannya dengan menghajar orang-orang yang mengganggu ayahnya, yang pada akhirnya membuat Humin kembali diskors. Kembali dari kantor polisi, ayah Humin yang melihat anaknya tidak berangkat sekolah langsung memarahinya, di mana dia menganggap Humin adalah anak yang tidak berguna dan hanya menjadi beban keluarga. Sebagai anak muda yang baru akil balik, omongan itu jelas membuat Humin tertegun. Dalam kondisi terdesak itulah akhirnya Humin mengingkari janjinya sendiri yang tidak pernah mau menjadi bagian dari aliansi, di mana dia akhirnya bergabung dengan mereka. Karena hanya dengan begitu dia bisa mendapatkan uang untuk membantu ayahnya dan juga melindungi teman-temannya. Setelah resmi bergabung bersama Baek Jin, Humin langsung mendapat tugas untuk mendatangi sebuah kafe di mana dia diminta untuk memberi pelajaran kepada seorang murid dari SMA lain yang membangkang perintah aliansi. Kondisi serupa juga dialami oleh Siun yang sekarang tinggal bersama ibunya dan dimarahi habis-habisan setelah mengetahui anaknya terus-terusan terlibat masalah di sekolah sampai-sampai meninggalkan kewajiban mengikuti les. Bahkan ibunya mengancam akan memindahkan Siun ke luar negeri dalam waktu dekat. Tidak berselang lama, Gotak dan Jun datang ke rumahnya untuk mengajaknya keluar sembari main basket tipis-tipis, di mana mereka telah mengetahui kalau sebentar lagi Siun akan pindah sekolah sehingga mereka ingin menghabiskan waktu bersamanya. Namun sampai di sini pun mereka sama sekali tidak mengetahui kalau Humin sekarang telah bergabung bersama kelompok Baek Jina. Di sini Siun yang penasaran dengan Humin karena akhir-akhir ini menghilang, lalu mencoba untuk menghubunginya. Dan saat itulah dia baru menyadari ada yang janggal, di mana Humin yang sedari awal dikenal sebagai laki-laki yang friendly dan petakilan tiba-tiba berubah menjadi dingin yang tidak seperti biasanya. Karena sekarang Humin terpaksa menjalani hidup yang sama sekali tidak dia inginkan. Keesokan harinya diperlihatkan Siun yang sedang di bandara dan siap terbang ke luar negeri. Namun di saat-saat terakhir dia mendapat telepon dari Jun yang memberitahu kalau dia bersama Humin dan Gotak sempat menjenguk Suho. Dan bahkan mereka telah mengetahui alasan kenapa sahabatnya bisa berada di rumah sakit. Menurut Jun, semua itu bukanlah kesalahan Siun, di mana perkataan Jun barusan pun langsung bisa membuat Siun mewek dan tersadar kalau dia tidak seharusnya pergi, melainkan memperbaiki keadaan. Sampai pada akhirnya Siun pun memantapkan dirinya dan memutuskan untuk membatalkan rencana pindah sekolahnya. Di lain sisi, setelah resmi bergabung dengan aliansi,
Humin diperlihatkan mulai menjalankan tugas dari Baekjin untuk ngasih paham. Yang tepatnya dalam bahasa profesional, Baekjin menyuruh agar Humin merekrut lebih banyak SMA lagi, di mana sejak saat itu juga dia mulai menghasilkan banyak uang yang dia gunakan untuk membantu ayahnya. Kembali ke Siun yang sebelumnya membatalkan niatnya untuk pindah sekolah, akhirnya mulai masuk sekolah lagi. Di mana setelah mengetahui kabar tentang Humin yang bergabung ke aliansi, mereka berniat untuk membawanya kembali. Karena mereka semua tahu kalau Humin melakukan hal itu atas dasar rasa bersalah setelah menganggap kalau dia membuat susah teman-temannya, yang padahal hal itu sama sekali tidak benar. Oleh karena itu, setelah pulang sekolah, mereka bertiga pun pergi ke rumah Humin. Namun sayangnya, saat itu dia tidak ada di rumah dan hanya bertemu dengan ayahnya, di mana dia mengaku kalau anaknya itu sudah beberapa hari enggak pulang ke rumah. Dan dia sendiri juga sudah tidak peduli, karena Humin juga sangat susah dinasehati. Siun yang mendengar perkataan ayah Humin jelas tidak terima karena kita tahu selama ini Humin adalah anak yang baik di sekolah. Banyak murid lain yang menjadikan panutan dan Siun juga berkata jika ada yang harus disalahkan yaitu ayahnya sendiri yang tidak pernah mau memahami Humin. Ayah Humin yang mendengar ceramah Siun dibuat marah dan langsung mengusir mereka bertiga. Dan disinilah Gotak kemudian menceritakan kalau Humin dan Baekjin sebenarnya adalah sahabat kecil, di mana dulu Baekjin kecil sama sekali bukan bocil jagoan dan hanya mementingkan belajar dan belajar. Karena itu, Humin yang tidak tega melihat Baekjin terus-terusan dibully, kemudian mengajarinya berkelahi hingga mereka berdua akhirnya menjadi teman masa kecil yang dekat. Sampai akhirnya karena perbedaan mindset, Baekjin yang awalnya digembleng agar jadi pemberani dan bisa membela diri justru berbalik menjadi pembuli. Dan sejak saat itulah Humin merasa bersalah dan menyesali perbuatannya. Karena masih belum ada kabar dari Humin, keesokan harinya mereka bertiga pun pergi mendatangi Choyoman untuk mencari informasi mengenai aliansi Baekjin. Siapa tahu Choi mengetahui di mana mereka biasa berkumpul dan bisa menemukan Humin di sana. Dari sinilah Choi kemudian menjelaskan tempat-tempat yang biasa digunakan anggota aliansi untuk berkumpul dan seluk-beluknya. Yang pertama tempat bowling, itu adalah tempat Baekjin dipekerjakan sebagai manajer oleh bosnya yang sejenis gangster, di mana di tempat itu sebenarnya hanya digunakan sebagai pencucian uang untuk bisnis gelap yang orang itu jalankan. Lalu ada bengkel motor Daesung yang sebenarnya cuma namanya aja yang bengkel, karena aslinya tempat itu digunakan sebagai tempat penampungan motor, HP, apapun pokoknya yang bisa dicuri, yang kemudian dijual di marketplace sebagai barang bodong. Uang dari hasil penjualan itulah yang kemudian diolah di tempat bowling dengan mempekerjakan anak-anak SMK aliansi dengan gaji yang tidak wajar agar bisa diputar lagi untuk menghilangkan jejak. Meskipun sudah mengetahui di mana lokasi kemungkinan Humin berada, namun Siun tetap meminta Gota untuk tidak bertindak dulu, karena jika sudah mulai nyemplak, tidak akan ada jalan untuk kembali. Intinya, Siun masih ingin mematangkan rencananya dan memastikan mereka bisa menghindari hal buruk yang tidak diinginkan. Dari sana Siun ternyata diam-diam pergi ke tempat bowling sendirian untuk menemui Baekjin, di mana saat itu Siun bertujuan untuk memprovokasinya. Namun Siun tidak menyadari kalau sementara dia berada di sana untuk menjalankan rencananya, Baekjin sudah mengirim beberapa anggota aliansi ke lokasi bengkel motornya. Setelah melihat kalau Gotak dan Jun sedang berusaha menggeledah tempat tersebut untuk mencari bukti-bukti. Jadi beberapa jam sebelumnya, tepatnya saat mereka berpisah sepulang sekolah, baru saja dibilang jangan melakukan apa-apa dulu. Gotak yang tidak mau hanya dia menunggu, justru malah mengajak Jun untuk mencari lokasi bengkel motor Daesung berada. Meskipun tidak ada pelang petunjuk apapun mengenai bengkel tersebut, namun mereka tetap berhasil menemukannya dan memastikan kalau tempat yang dia datangi memang digunakan sebagai penampungan barang-barang curian persis seperti yang diceritakan oleh Choi Yoman. Disinilah Gotak kemudian punya ide menerobos masuk ke dalam bengkel tersebut
untuk mencari bukti-bukti kejahatan yang dilakukan aliansi Nara dan meminta bantuan kepolisian agar bisa segera mengambil tindakan dan membubarkan aliansi tersebut. Menyadari hal itu, Siun kemudian berniat pergi menyusul mereka yang tentu saja langsung dihentikan oleh Baekjin. Untungnya, di saat yang bersamaan, Humin muncul sambil marah-marah dan menyuruh Siun untuk segera pergi dari tempat tersebut. Sebelum terjadi kesalahpahaman, Siun pun menjelaskan kalau saat ini Gotak dan Jun sedang berada di bengkel dan orang-orang aliansi sedang menuju ke sana untuk menangkap mereka. Siun lalu meminta Humin untuk segera ikut dengannya dan menyelamatkan mereka. Begitu mendengar perkataan Siun, Humin akhirnya tersadar dan berniat kembali kepada teman-temannya. Namun sebelum itu, dia masih harus menyelesaikan urusannya dengan Baekjina. Beralih ke bengkel, Gotak dan Jun yang masih belum menyadari kalau gerak-gerik mereka sudah dipantau. Mereka masih sibuk mencari berkas-berkas di tempat tersebut hingga akhirnya berhasil menemukan buku besar inventaris yang isinya data motor curian yang sudah digelapkan oleh aliansi. Sialnya, saat mereka akan pergi, orang-orang dari aliansi sudah keburu datang, sehingga lagi-lagi Gotak terpaksa harus meladeni mereka semua sambil melindungi Jun yang kita tahu dia sangat noob dalam bertarung. Ibarat mabar, Jun ini tipe dark system. Meskipun awalnya Gotak sempat berhasil menumbangkan beberapa orang, namun tetap saja pada akhirnya dia dihajar habis-habisan karena kalah jumlah. Dan tepat sebelum salah satu dari anggota aliansi itu melancarkan serangan terakhirnya, Jun yang selama ini tidak pernah berani baku hantam tiba-tiba memberanikan diri membantu Gotak hingga akhirnya mereka berdua punya kesempatan untuk kabur dari sana. Sementara itu, Siun yang sebelumnya pergi lebih dulu untuk menyusul mereka tiba-tiba mendapat telepon dari rumah sakit yang mengabarkan kalau temannya Suho sedang dalam kondisi kritis. Kabar itu seketika membuat Siun terdiam di tengah jalan, membuat dirinya tertabrak Hinodutro yang sedang melintas. Kembali ke Gotak dan Jun yang masih berusaha melarikan diri dari kejaran anggota aliansi Nara dengan bersembunyi di bawah kolong mobil. Sialnya, persembunyian mereka tetap saja diketahui oleh dua pentolan aliansi Nara, di mana Gotak yang mencoba melawan orang itu harus berakhir babak belur, begitu juga dengan Jun yang mengalami nasib yang sama. Bahkan orang itu berhasil merebut kembali barang bukti kejahatan yang dilakukan oleh aliansi. Di tengah kondisi kritis itulah Humin muncul untuk membantu teman-temannya setelah dia menyatakan keluar dari aliansi, di mana dia menghajar satu persatu dari mereka, bahkan hampir saja menghabisi salah satu pentolan aliansi sampai Gotak kewalahan untuk menenangkannya, di mana amarahnya langsung mereda saat mendengar kabar dari Jun yang mengatakan kalau Siun ketabrak mobil dan kini berada di rumah sakit. Melihat kondisi temannya yang sudah terbaring di atas ranjang rumah sakit, Humin dan yang lainnya pun tentu saja merasa sangat bersalah. Sampai pada satu waktu, ibunya muncul untuk mengkonfirmasi kalau kondisi Siun sudah stabil. Namun, ibunya juga meminta kepada mereka untuk menjauhi Siun karena dari pertemanan mereka, mungkin Siun akan melakukan sesuatu yang buruk. Sesampainya di rumah, Humin juga langsung disambut oleh ayahnya yang sekarang tidak menceramahinya seperti yang sudah-sudah. Meskipun ayahnya Humin ini bisa dikatakan bukan dari golongan hamba yang soleh, tapi beliau ini sangat pantang menerima uang yang tidak jelas dari mana asalnya. Di sini ayahnya juga memberitahu kalau tempo hari teman-temannya datang ke rumah, di mana salah satunya sempat menceramahinya. Dan meskipun sempat jengkel, namun beliau terharu melihat pertemanan anaknya karena selama ini ayahnya tidak pernah memiliki teman seperti mereka. Di tempat lain, diperlihatkan Baekjina yang sedang menyidang anggotanya setelah gagal menangkap Gotak dan teman-temannya. Bahkan, kemarahannya semakin memuncak ketika mengetahui laporan catatan kejahatannya hilang selembar yang ternyata telah disobek oleh Jun. Sehingga hal itu berpotensi menjadi masalah di kepolisian. Sebelum itu terjadi, Baekjin lalu mengeluarkan perintah untuk menggunakan 100% kekuatan aliansi untuk segera menangkap Jun hari itu juga. Esok paginya diperlihatkan Jun yang sedang menuju ke kantor polisi untuk menyerahkan bukti kejahatan yang dilakukan oleh aliansi Baekjin berupa sobekan dokumen. Namun begitu, sampai di sana, Pak Polisi justru menolak laporan tersebut karena menilai sobekan kertas itu tidak cukup kuat sebagai bukti agar kepolisian bisa melakukan penyelidikan.
Alhasil Jun pun terpaksa keluar dari kantor polisi tanpa membawa hasil apapun. Lalu begitu dia keluar dari kantor polisi, Jun tiba-tiba dihadang oleh para anggota aliansi yang langsung membawanya ke suatu tempat dan tentu saja dihajar habis-habisan setelah berani mencuri dokumen milik aliansi. Walaupun dalam kondisi yang sudah babak belur, namun kali ini Jun sudah menjadi sosok yang benar-benar berbeda, di mana hal itu tidak membuat nyalinya menciut dan justru menantang Baekjin via telepon dengan mengatakan kalau dia akan menghapus foto dokumen tersebut asalkan Baekjin bersama aliasinya tidak lagi mengganggu teman-temannya. Sampai di sini, Songjai tiba-tiba terbangun dari hibernasinya setelah sebelumnya dibuat pincang oleh Siun. Dan anehnya melihat keberanian dan kegigihan Jun, Songjai segan dengan kawanan mereka dan menghajar orang-orang suruhan aliansi sampai akhirnya Humin datang ke sana. Lalu beralih ke Baekjin yang kembali didatangi oleh pemimpin geng setelah adanya laporan polisi yang dilakukan Jun. Dia merasa Baekjin akhir-akhir ini tidak becus dalam mengurus anak buahnya, dan jika sampai kejadian seperti ini terulang kembali, maka dia tidak akan segan-segan untuk menghabisinya. Keesokan harinya, Humin yang merasa terlanjur basah diperlihatkan mendatangi sekolah Baekjina sendirian, di mana dia menantang aliansi untuk membuktikan siapa yang akan keluar sebagai pemenangnya. Jika dia yang menang, maka dia menuntut agar aliansinya dibubarkan, dan sebaliknya, jika kalah SMA Eunjang akan selamanya bergabung dengan aliansi. Sampai di sini, Gotak juga membuat pengumuman di sekolah kalau SMA Eunjang akan melawan antek-antek aliansi Baekjina, di mana dia mengajak seluruh murid untuk bergabung melawan mereka. Kejadian ini merupakan momen pertama kali Humin memimpin tawuran untuk melawan aliansi Baekjina yang selama ini telah menindas SMA Eunjang. Singkat cerita, sebelum memulai aksinya, Humin menyempatkan untuk menjenguk Siun yang masih terbaring di rumah sakit, di mana dia disambut oleh ibunya yang meminta maaf karena ucapan terakhirnya dan memberitahu kalau kondisi Siun baik-baik saja. Jadi ternyata Siun saat itu tidak benar-benar tertabrak mobil, melainkan hanya pingsan karena terkejut dan mobilnya sempat ngerem sebelum menabrak Siun. Tapi ajaibnya tidak berselang lama, Siun akhirnya terbangun dari pingsannya, dan hal pertama yang dia khawatirkan adalah keadaan Suho. Singkat cerita, setelah memastikan Suho baik-baik saja dan tubuhnya juga sudah siap untuk menghadapi realita hidup, Siun lalu berkumpul kembali bersama teman barunya di SMA Eunjang untuk mengatur strategi melawan sekumpulan jamet-jamet aliansi. Hal pertama yang dilakukan Siun adalah meminta Humin untuk menunda tawuran antar sekolahnya dan aliansi, karena menurut Siun mereka membutuhkan lebih banyak waktu untuk merencanakan strategi dan meningkatkan kesempatan menang. Berhubung jumlah murid di sekolah mereka tidak sebanding dengan total anggota aliansi, maka yang harus mereka lakukan adalah memecah aliansi tersebut dengan bantuan orang dalam yang tidak lain adalah Songjai. Dan untungnya Songjai dari awal sebenarnya juga tidak cocok dengan cara kepemimpinan dari Baekjina. Ternyata langsung setuju dengan Siun jika kehancuran aliansi akan menjadi keuntungan baginya. Di sini Siun memilih Songjai juga bukan tanpa alasan, melainkan karena dialah orang yang memegang rekening aliansi yang digunakan untuk menampung seluruh uang kelompok aliansi. Dan seperti yang dikatakan Choi, alasan utama orang-orang bergabung dengan aliansi adalah karena tergiur dengan uangnya. Sehingga ketika para anggotanya mengetahui kalau aliansi telah kehilangan uangnya, orang-orang di aliansi akan terpecah dengan sendirinya. Sampai hari H tawuran sudah tiba, di mana tempat seperti yang direncanakan oleh Siun, kubu aliansi akhirnya terpecah yang membuat jumlah anggota mereka yang ikut turun dalam pertempuran menurun drastis. Sementara di kubu SMA Eunjang justru sebaliknya, karena seluruh murid di sekolah itu akhirnya bisa bersatu untuk melawan aliansi luar, termasuk gengnya Choi yang selama ini agak meresahkan di Eunjang. Di saat yang bersamaan, Siun mendapat pesan dari Songjai yang mengajaknya mengambil bukti kejahatan di markas tempat bowling. Mumpung saat itu di sana sedang sepi, karena seluruh anggota aliansi yang tersisa ikut pergi bersama Baekjin untuk menghadapi SMA Eunjang. Lalu saat mereka semua sudah berkumpul dan hampir sampai di TKP tawuran, Jun punya firasat tidak enak karena dari tadi HP-nya Siun tidak bisa dihubungi.
Jun pun akhirnya izin untuk menyusul Siun ke tempat bowling. Sementara rekan-rekannya yang lain tetap lanjut ke medan perang. Dan ternyata dugaan Jun benar karena sampai di tempat bowling, alih-alih menyerahkan bukti kejahatan seperti yang dijanjikan, Song Jae justru menjebak serta menahan Siun di sana. Dan sampai di sini meskipun Jun agak kurang berguna karena Siun bisa bangun dengan sendirinya, namun Jun tetap sedikit membantu dengan mengambil perhatian musuh sehingga Siun bisa mengalahkannya. Dan itu pun Jun udah langsung tepar. Setelah itu Jun menyuruh agar Siun segera menuju ke medan pertempuran. Sementara itu Humin dan Baekjin bersama pasukannya masing-masing akhirnya saling bertemu, dan seketika itu juga tawuran pun terjadi. Karena saat itu jumlah kedua kelompok kurang lebih sama, pertempuran bisa dibilang berjalan seimbang. Meskipun Botak, Boyoman, dan beberapa rekannya saling kerepotan menghadapi kaki tangan Baekjina. Sedangkan Humin dan Baekjin diperlihatkan sama-sama dengan mudah menumbangkan beberapa orang sekaligus, sehingga mereka berdua saling berhadapan satu sama lain. Terjadilah jual beli pukulan antara mereka berdua. Hasilnya Baekjin memang lebih unggul secara damage, membuat Humin akhirnya tumbang. Dan seketika itu juga pertarungan langsung dihentikan ketika Baekjin akan mengklaim kemenangannya. Namun saat mengira semua sudah berakhir, saat itulah Siun muncul dan melanjutkan duel 1 lawan 1 dengan mode psikopatnya, di mana meskipun masih bisa berdiri, Baekjin hanya bisa menggunakan tangan kanannya karena yang satunya lagi sudah kidera akibat diincar habis-habisan oleh Humin. Ternyata di sini Siun juga menggunakan trik bertarung yang sama seperti Humin dengan mengincar satu titik secara berulang-ulang, di mana kali ini kaki kiri Baekjina di spam skill 1 oleh Siun habis-habisan. Meskipun pada akhirnya Siun juga berhasil ditumbangkan oleh Baekjina, namun damage yang diterima oleh Baekjin juga tidak main-main karena setelah itu setengah tubuh Baekjin tidak lagi bisa dia gerakkan. Apa yang dilakukan Humin dan Siun di sini ternyata termasuk dalam strategi yang sudah mereka rencanakan sebelumnya, di mana Humin diminta untuk menyerang satu titik saat melawan Baekjin. Minimal jika tidak berhasil mengalahkannya, Siun yang masuk dan melawannya agar Humin punya cukup waktu untuk memulihkan diri. Dan ketika Humin sudah cukup punya tenaga untuk bangkit, pukulan telak yang sama sekali tidak diperkirakan oleh Baekjin akhirnya bisa membuatnya tumbang meski 2 versus 1. Namun perlu diingat kalau pertarungan jalanan tidak memiliki aturan dan menghalalkan segala cara di mana Humin dan Siun mengerti akan hal itu dan memanfaatkan semaksimal mungkin. Dengan begitu mereka akhirnya berhasil mengalahkan Baekjin dan memenangkan pertarungan dengan kelompok aliansi. Singkat cerita, keadaan pun kembali normal, damai. Tidak ada lagi kasus bullying dan pemalakan setelah aliansi dibubarkan. Selain itu Suho, teman baik Siun juga akhirnya tersadar setelah sekian lama terbaring koma di rumah sakit, di mana dia sangat bahagia melihat hal tersebut. Di sisi lain, diperlihatkan Song Jae yang kembali ke markas aliansi. Dia ditemui oleh bos gangster yang memintanya untuk melanjutkan menjadi pemimpin aliansi setelah Baekjin tiba-tiba menghilang. Sementara itu, Baekjin yang dikabarkan menghilang setelah kekalahan aliansinya, baru diketahui kalau dia ternyata meninggal dunia tanpa ada satu orang pun yang tahu penyebabnya. Dan meskipun sempat berselisih, Siun dan teman-temannya tetap datang untuk memberikan penghormatan terakhir mereka kepadanya. Dan series pun tamat. Itulah review dari saya untuk Weak Hero Class 2, sebuah kisah tentang keberanian, luka batin, dan perjuangan untuk tetap berdiri meski dunia memaksa untuk jatuh. Sebuah seri yang mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati tak selalu datang dari otot, tapi dari tekad dan keberanian untuk melawan meski sendirian. Jika kamu punya pandangan sendiri tentang karakter atau alur cerita yang paling membekas di hati, silakan tulis di kolom komentar. Kita semua punya sudut pandang, dan setiap sudut punya ceritanya masing-masing. Karena pada akhirnya, seperti yang ditunjukkan dalam cerita ini, kadang yang paling diam adalah yang paling berani, dan yang paling sering jatuh adalah yang paling tahu caranya bangkit. Saya Dr. John pamit, see you again at the next video. Adios!